Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang model-model evaluasi program pendidikan dan juga pemilihan model evaluasi dalam evaluasi program pendidikan. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu evaluasi program pendidikan. Jadi, evaluasi program pendidikan sendiri adalah sebuah proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga menafsirkan informasi yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana tujuan program pendidikan telah tercapai. Evaluasi ini membantu pengambilan keputusan terkait kelanjutan, modifikasi, atau penghentian program. Pertama-tama, saya akan menjelaskan model-model evaluasi program pendidikan. Pada poin pertama ada evaluasi model CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan juga produk. Tujuan dari evaluasi model ini adalah untuk memperbaiki sebuah program pendidikan. Model ini sendiri terdiri dari 4 kelompok. A. Ada konteks evaluation. Tujuan evaluasi model ini untuk menilai kebutuhan, masalah, dan juga konteks program pendidikan. B. Ada input evaluation. Tujuan dari model ini untuk menilai strategi, sumber daya, dan juga rencana program pendidikan. C. Ada program evaluation. Tujuannya untuk memantau pelaksanaan program pendidikan. D. Ada product evaluation. Tujuannya untuk mengukur hasil atau output dari sebuah program pendidikan. Yang kedua, evaluasi model Profus. Evaluasi model ini bertujuan untuk menganalisis suatu program apakah program tersebut masih layak untuk diteruskan, ditingkatkan, atau dihentikan. Yang ketiga, ada evaluasi model Contenance. Evaluasi ini menekankan 2 kegiatan dasar, yaitu deskripsi dan penilaian. Evaluasi model ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada antecedent, berkaitan dengan kondisi sebelum program berjalan. Yang kedua ada transaction, berkaitan dengan proses pelaksanaan sebuah program pendidikan. Yang ketiga ada outcomes, berkaitan dengan hasil akhir seperti pencapaian siswa, sikap, dan juga keterampilan. Yang keempat, evaluasi model Kirkpatrick. Evaluasi model ini adalah evaluasi terhadap program pelatihan mencakup 4 level evaluasi, yaitu A. Evaluasi reaction, bertujuan untuk mengukur kepuasan peserta didik terhadap program yang dijalankan. B. Evaluasi learning, bertujuan untuk melihat perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah mengikuti program. C. Evaluasi behavior, berkaitan dengan perubahan perilaku setelah mengikuti program. D. Evaluasi result, berkaitan dengan dampak akhir, misalnya peningkatan kinerja atau hasil belajar setelah mengikuti program. Yang kelima ada evaluasi model Brinkerhoff. Evaluasi model ini mengkombinasikan berbagai pendekatan, yaitu A. Fixed versus Emergent Evaluation Design. Desain evaluasi yang baik ditentukan dan direncanakan secara sistematik sebelum implementasi program dikerjakan. B. Formative versus summative evaluation. Evaluasi formatif berfungsi untuk mendapatkan data yang bisa mendukung perbaikan suatu program dan dilakukan saat pelaksanaan program tersebut masih berlangsung. Sedangkan evaluasi summatif dilakukan untuk mengevaluasi nilai dari sebuah program. Dan dari hasil evaluasi tersebut bisa ditetapkan apakah program tertentu akan dilanjutkan atau bahkan dihentikan. C. Ada eksperimen dan quasi-experimental design versus unobstructed inquiry. Pendekatan kuantitatif atau non-eksperimental seperti adanya observasi, dokumen, serta data sekunder. Selanjutnya, pemilihan model evaluasi program pendidikan. Dalam pemilihan model evaluasi, terdapat 4 prinsip utama yang harus diperhatikan. Prinsip pertama adalah tujuan evaluasi. Pemilihan model evaluasi harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Apakah untuk memperbaiki program, membuktikan efektivitasnya, atau untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua adalah objek evaluasi. Model yang dipilih perlu menyesuaikan dengan fokus evaluasi. Apakah untuk menilai konteks, input, proses, atau hasil dari program pendidikan. Yang ketiga, kemampuan evaluator. Evaluator harus memahami karakteristik model yang digunakan dan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan serta mengolah data yang relevan. Yang keempat, kepentingan pengguna hasil evaluasi. Hasil evaluasi harus dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan, seperti guru, lembaga pendidikan, atau pembuat kebijakan, agar hasilnya benar-benar berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan.